Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Moskow. Sekarang jam 9:18 di Moskow. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas cara bermain seperti Dubov. Ya, berarti apakah kita harus meniru Dubov? Ya, tentu saja, teman-teman. Dubov adalah pemain catur dari Rusia yang terkenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan kreatif. Ya, dia pernah menjadi juara dunia catur rapid, catur cepat, dan dia pernah membantu Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia ketika Magnus mengalahkan Jan Nepomniachtchi. Pokoknya di video kali ini saya ingin kalian mendapatkan manfaat dari video ini dengan mengimprove skill, menebak langkah-langkah yang dimainkan oleh Daniel Dubov. Langsung saja kita bahas tanpa panjang lebar. Sebelum itu, seperti biasa, aku butuh support kalian dengan cara gratis. Like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan di-skip iklannya. Supaya RLCS bisa terus mengembangkan catur di Indonesia, teman-teman. Yes, ini adalah partai dari Daniel Dubov melawan Hikaru Nakamura. Daniel Dubov pegang buah putih. Ya, teman-teman lihat di sini posisinya. Apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih Daniel Dubov dalam posisi ini? Ya, cara untuk menentukan langkah terbaik biasanya seorang pemain catur akan melihat dulu ancaman yang dilakukan oleh lawan. Kita bisa lihat perwira yang sudah aktif dari sisi hitam Hikaru Nakamura. Ada gajah, gajah, kuda, dan kuda. Lihatlah, gajahnya menekan raja di petak G1, gajah 6 menekan pion di petak H3, dan kuda menguasai petak D4. Tentu saja, untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan catur, kita harus berani memulai serangan atau mengambil inisiatif serangan. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa lihat di sini. Alangkah enaknya ya, coba pause dulu deh videonya, biar kalian tebak. Yes, congratulations kalau kalian punya pemikiran yang sama. Alangkah enaknya kalau misalkan putih bisa mendorong pion F4. Tapi langkah F4 tidak bisa dilakukan karena ada gajah di petak C5 yang menekan raja di petak G1, memberikan ikatan atau pin. Maka jalan terbaiknya adalah, ya bagaimana supaya bisa F4? Raja harus pindah ke petak H2, betul sekali. Nah, dalam partainya, kemudian Hikaru Nakamura bermain dengan langkah D5. Yes, Hikaru Nakamura adalah tipe pemain yang agresif, dan dia ingin menyerang lewat petak center. Ya, apakah kita melanjutkan ide kita dengan menjalankan F4 sekarang? Nah, tahan dulu teman-teman. Kita harus pay attention. Kita harus memikirkan dulu. Ada ide apa di balik langkah Hikaru Nakamura dengan D5? Dan apakah tepat apabila kita mendorong F4 sekarang? Itu harus dikalkulasikan. Jadi jangan sibuk dengan ide sendiri, malah lupa dengan serangan lawan yang biasanya lebih berbahaya. Yes, tentu saja pause videonya dan tebak langkahnya teman-teman. Ini butuh beberapa menit untuk menebak ya, jadi jangan buru-buru. Tentu saja apabila elo rating kalian masih di bawah 2000, aduh jangan pengen cepat-cepat guys. Yap, tentu saja adalah makan pion di petak D5 dulu, supaya dia tidak mengganggu petak center, dan kemudian Hikaru Nakamura memukul dengan kuda. Dan barulah sekarang mendorong pion F4. Kemudian hitam memukul pion F4. Dan disinilah kita memikirkan dulu guys, apakah langsung pukul pion F4 atau pukul kudanya dulu. Ini ada beberapa kalkulasi atau momen pertukaran yang penting banget untuk kalian hitung, karena ini biasanya akan memberikan keuntungan untuk kalian. Congratulations, kalau kalian memilih langkah yang tepat yaitu gajah pukul kuda terlebih dahulu, ya. Kemudian hitam di sini gajah pukul gajah dan kita melanjutkan dengan kuda pukul pion F4. Boom. Jadi gajahnya dalam posisi terancam oleh dua kuda. Yes. Kemudian kemanakah hitam melangkah? Ya, apabila gajah ke petak E6 tentu akan berbahaya. Karena apabila gajah ke petak E6, ya, baik kita pikirkan, tentu kita pikirkan pertukarannya dulu. Yes, kuda pukul gajah. Apabila dipukul dengan pion, maka ada jawaban menteri H5, skak, dan mendapatkan gajah di petak C5. Ya, tentu bukan itu jawabannya. Setelah kuda F4, ya, hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak E7 menjaga gajah. Nah,
Apa yang harus putih lakukan berikutnya, teman-teman, sebagai seorang Daniel Dubois? Nah, saya mau kasih tips nih. Kadang-kadang dalam permainan catur yang dibutuhkan untuk menang setelah kita melakukan serangan dan lawan masih bisa menjawab dengan langkah bertahan, itu adalah konsistensi. Apa tuh konsistensinya? Konsistensi dalam menyerang. Artinya, teman-teman harus terus menyerang sampai lawan yang give up dalam bertahan, sampai lawan menyerah dalam bertahan. Kalau bahasanya Magnus nih, dia pernah ciptakan buku dengan David Howell kalau nggak salah, judul bukunya itu Attack Until Your Opponent Crack gitu, teman-teman. Nah, adakah langkah yang bisa kita lanjutkan di sini? Teman-teman, coba pause videonya. Yap, ada jawaban langkah. Queen ke petak H5, boom, dengan tujuan mengancam gajah di petak C5 sekaligus menekan petak F7. Dan tidak langsung ada ancaman dari benteng F1. Tentu saja, hitam di sini tidak mungkin ke J6 karena ini pin. Sementara kalau G6, apa yang akan dilakukan oleh putih? Yap, gampang banget. Menteri E5 mengancam benteng dan masih ada ancaman pada gajah. Jadi setelah menteri H5, otomatis hitam menjawab dengan langkah C6. Apa langkah berikutnya yang harus putih mainkan? Mari menghitung pada pertukaran yang semakin rumit dan bisa jadi ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa unggul dengan lebih besar. Ya, silakan hitung dari kalkulasi kuda makan D5 atau kuda F makan D5, atau bisa jadi ada langkah lain seperti benteng E1, atau kalian mungkin berencana dengan gajah D2 saja, silakan dihitung. Ya, tapi yang paling utama menurut saya adalah menghitung bagaimana apa yang akan terjadi apabila kita melakukan pertukaran pada petak D5. Ya, yang terlihat di sini sih kalau kuda F makan D5 kemudian mendapatkan F7 ya. Langsung menang. Nah, tapi ternyata yang lebih bagus adalah yes, congratulations, kuda C makan D5. Hitam memukul dengan pion dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan kuda ke petak E6. Boom. Pion tidak bisa memukul kuda, ada pin dari queen. Mana hitam melangkah? Ya, hitam menjawab dengan langkah queen ke petak D6. Bagaimana putih melanjutkan serangan? Yes, ini semakin rumit teman-teman. Ada pilihan makan F7, ada pilihan makan G7. Hati-hati, salah pilih langkah bisa mengurangi serangan kita. Yes, yang paling tepat adalah tentu saja semakin mendapatkan pion yang banyak, yaitu dengan kuda G7, raja kemudian naik ke petak D7, dan kita lanjutkan dengan jalan yes, benteng F7. Kenapa kita tidak makan dengan Queen F7? Tentu saja itu adalah langkah yang salah karena akan ada benteng A F8. Ya, maka di sini lebih bagus setelah raja D7, benteng F7. Kemudian, hitam menjawab dengan langkah yang sama, benteng A F8. Dapatkah kalian lanjutkan serangannya? Sedikit lagi, hitam akan menyerah. Bisa jadi ya. Putih lanjutkan serangan dengan jalan jangan berhenti mengancam. Apa itu? Gajah F4. Boom. Mengancam queen. Kemudian, ya di sini gamenya adalah benteng makan benteng dan kemudian putih gajah pukul queen dan putih menang. Tapi kalau kita lanjutin, let's say dia menterinya minggir ke petak C6 untuk tetap menjaga pion di petak D5. Dapatkah kalian temukan langkah mematikan? Karena bakal ada 6 langkah di posisi ini. 6 langkah yang akan berujung skakmat untuk kita. Yap, dimulai dulu dengan jalan. Yes, Queen F5. Luar biasa bila Anda menemukan langkah Queen F5. Kemudian raja ke petak D8 karena petak C7 sudah dijaga oleh gajah. Dilanjutkan dengan benteng pukul benteng. Di sini kuda tidak bisa memukul menteri karena ada pin dari benteng. Kemudian jika dilanjutkan benteng pukul benteng, maka menteri pukul benteng. Ya, raja ke petak D7, Queen E8, skakmat. Itulah yang akan terjadi. Ya, teman-teman, indah bukan serangan dari langkah-langkah Daniel Dubois? Kalau kita balik lagi ya, pada posisi awal dimulai dengan Raja H2 kemudian menciptakan serangan dari F4. Ide yang sangat cemerlang. Jadi, mulailah dari hal sederhana dulu, melihat dari ancaman lawan dan kita biasanya men-trigger otak kita. Wah,
Coba kalau di sini bisa F4. Nah, itu akan membantu kita dalam menyerang. Ya, kalau kita mungkin akan ada pertanyaan pada saat momen D5, kemudian F4, makan F4, apabila gajah pukul kuda. Bagaimana apabila memukul pion G3 terlebih dahulu? Maka kuda memukul pion G3, apabila gajah D5, maka dilanjutkan dengan menteri H5. Ya, seperti ini. Apabila kuda E7, kemudian putih dapat lanjutkan dengan langkah kuda pukul gajah. Ya, di sini coba hitung juga teman-teman, mungkin akan menjadi taktik yang menarik. Akan dimakan, apabila dimakan dengan queen, kemudian makan lagi, dan kemudian ada benteng F5. Apabila rokade, ada C4 dan satu perwira akan jatuh. Itu adalah jawabannya. Ya, itulah kenapa Hikaru tidak memilih variasi ini, dan dia coba bertahan dengan memilih makan di petak D5. Bagaimana teman-teman? Semoga video ini memberikan improve untuk kalian dan untuk di-share kepada teman-teman kalian yang pengen improve skill dengan menebak puzzle ini. Semoga teman-teman bisa belajar dengan serius ya. Bagaimana cara manfaatkan video ini? Ya, belajarlah dengan serius dan tebaklah dengan serius, jangan menggunakan bantuan atau bot. Ya, kita ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka video ini dan mendapatkan ilmu dari video ini, merasa YouTube ini berguna, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan di skip iklannya, kita ketemu di video episode kedua.